Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Kurniasi dari 11 TKJ SMK Al-Islah Jatireja Compreng Subang. Saya akan memperkenalkan komponen dalam jaringan WAN. 1. Repeater. Repeater adalah suatu peralatan jaringan yang berfungsi untuk memperkuat sinyal yang akan dikirim agar dapat diteruskan ke komputer lain pada jarak yang jauh. Repeater bekerja pada lapisan physical layer dan tidak memiliki suatu tingkat kecerdasan untuk menentukan tujuan akhir sinyal. Repeater umumnya digunakan pada topologi bus, di mana sinyal hanya diperkuat dari satu segmen ke kabel lainnya. 2. Hub. Hub hanya berfungsi untuk memperkuat sinyal dan tidak memiliki kecerdasan untuk menentukan tujuan akhir informasi yang dikirim. Perbedaannya dengan repeater, hub memiliki sejumlah port sehingga disebut juga multiport repeater. 3. Bridge. Peralatan jaringan yang dapat membagi satu jaringan menjadi dua segmen adalah bridge. Bridge bekerja pada lapisan data link sehingga mampu untuk mengenal alamat MAC. Bridge memiliki tabel penerjemah yang secara otomatis membuat daftar alamat MAC dari komputer yang berada pada jaringan. 4. Switch. Switch adalah sebuah alat jaringan yang melakukan penjembatan tak tampak atau menghubung penyekatan segmentatif banyak jaringan dengan pengalihan berdasarkan alamat MAC. Switch jaringan dapat digunakan sebagai penghubung komputer atau penghalau pada satu area yang terbatas. 5. Router. Router memiliki tingkat kecerdasan tinggi dan mampu meneruskan data ke alamat-alamat tujuan yang berbeda berada pada jaringan yang berbeda. Router bekerja pada lapisan network atau lapisan ketiga model OSI dan meneruskan paket data berdasarkan alamat logika seperti IP address. Router biasanya banyak digunakan untuk hubungan jaringan WAN. 6. Switch ATM. Switch ATM menyediakan transfer data berkecepatan tinggi antara LAN dan WAN. ATM merupakan sebuah protokol standar internasional untuk jaringan cell relay, di mana berbagai macam server seperti suara, video, dan data digandeng bersamaan dengan menggunakan sel-sel yang berukuran tetap. ATM menyediakan bandwidth yang terukur yang dapat melayani baik jaringan LAN maupun WAN. 7. Modem atau modulator atau demodulator. Modem berasal dari singkatan modulator, demodulator. Modulator merupakan bagian yang mengubah sinyal informasi ke dalam sinyal pembawa carrier dan siap untuk dikirimkan. Sedangkan demodulator adalah bagian yang memisahkan sinyal informasi yang berisi data atau pesan dari sinyal pembawa yang diterima sehingga informasi tersebut dapat diterima dengan baik. 8. CSU atau DSU, Channel Service Unit atau Data Service Unit. CSU atau DSU adalah perangkat digital interface yang digunakan untuk menghubungkan perangkat terminal data DTE seperti router ke sirkuit digital seperti Digital Signal 1 DS1 T1. CSU atau DSU mengimplementasikan dua fungsi yang berbeda. Unit pelayanan saluran CSU bertanggung jawab untuk koneksi ke telekomunikasi jaringan,
sedangkan Satuan Layanan Data DSU bertanggung jawab untuk pengelola antarmuka dengan DTE. 9. Multiplexer. Multiplexer mentransmisikan gabungan beberapa sinyal melalui sirkuit. Multiplexer dapat mentransfer beberapa data secara simultan. 10. Communication server. Communication server adalah sistem komputasi terbuka dan berbasis standar yang beroperasi sebagai platform umum tingkat carrier untuk berbagai aplikasi komunikasi dan memungkinkan penyedia peralatan untuk menambah nilai pada banyak tingkatan arsitektur sistem. 11. Prime Relay. Prime Relay adalah teknologi jaringan area luas standar yang menentukan lapisan fisik dan tautan data saluran telekomunikasi digital menggunakan metodologi packet switching. Awalnya dirancang untuk transportasi melintasi infrastruktur jaringan digital layanan terpadu (ISDN). Mungkin digunakan hari ini dalam konteks banyak antarmuka jaringan lainnya. 12. Media transmisi. Media transmisi adalah media yang menghubungkan antara pengirim dan penerima informasi data. Karena jarak yang jauh, maka data terlebih dahulu diubah menjadi kode atau isyarat. Dan isyarat inilah yang akan dimanipulasi dengan berbagai macam cara untuk diubah kembali menjadi data. Berikut ini jenis kabel yang umum dipakai. A. Twisted pair kabel. Twisted pair kabel atau kabel pasangan berpilin terdiri dari dua buah konduktor yang digabungkan dengan tujuan untuk mengurangi atau meniadakan interferensi elektromagnetik dari luar seperti radiasi elektromagnetik dari kabel Unshielded Twisted Pair (UTP) dan crosstalk yang terjadi di antara kabel yang berdekatan. Ada dua macam twisted pair kabel, yaitu kabel STP (Shielded Twisted Pair) yang merupakan salah satu jenis kabel yang digunakan dalam jaringan komputer. Kabel ini berisi dua pasang kabel 4 kabel yang setiap pasang dipilin. Kabel STP lebih tahan terhadap gangguan yang disebabkan posisi kabel yang tertekuk. Pada kabel STP, attenuasi akan meningkat pada frekuensi tinggi sehingga menimbulkan crosstalk dan noise signal. Kabel 2. Kabel UTP (Unshielded Twisted Pair) yang banyak digunakan dalam instalasi jaringan komputer. Kabel ini berisi 4 pasang kabel yang tiap pasangannya dipilin twisted. Kabel ini tidak dilengkapi dengan perlindungan unshielded. Kabel UTP mudah dipasang, ukurannya kecil, dan harganya lebih murah dibandingkan jenis media lainnya. Fiber optik kabel kaca. Serat optik adalah saluran transmisi yang terbuat dari kaca atau plastik yang digunakan untuk mentransmisikan sinyal cahaya dari suatu tempat ke tempat lain. C. TX Internet. TX Internet adalah varian internet pertama yang tersedia secara komersial. B. THN Internet. THN Internet adalah varian dari internet yang menggunakan kabel koaksial tipis yang diakhiri dengan konektor B.